Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibunya selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pertanian dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kelompok kami, yang mana mengangkat judul yaitu pembentukan kebijakan harga dan pemasaran pada komoditi barang peternakan. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Amrina Aunila, yang kedua ada Elsa Ramawati, yang ketiga ada Fatmawati, yang keempat ada Wahyutri Astuti, dan saya sendiri yaitu Dwi Puspa Rahmadiva yang berkesempatan pada presentasi kali ini sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pada teman saya untuk memaparkan materi pertama. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pendahuluan yang pertama, yaitu Indonesia dikenal sebagai negara kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah adanya beragam spesies lebah penghasil madu yang dimiliki Indonesia. Madu sendiri sebagai produk utama budidaya ternak lebah berasal dari nektar, bunga, merupakan makanan yang sangat berguna bagi pemeliharaan kesehatan, kosmetik, dan farmasi. Kan tetapi kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa produksi madu dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, sehingga Indonesia masih mengimpor madu dari luar negeri. Apabila budidaya ternak lebah madu dikelola secara intensif dan modern, maka akan memberikan manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Salah satu tempat penghasil madu yaitu Madu. Produk yang dihasilkan yaitu madu asli, madu lanceng, madu bunga kaliandra, madu asli bunga kopi, dan madu rambutan. Selain itu juga terdapat produk turunan madu yaitu madu bee pollen, royal jelly, dan juga roti lebah. Oke, selanjutnya. Dari Asam Madu, laku nama yang beralamatkan di Desa Tanjung Sari, Borobudur, Kabupaten Magelang, bidang yaitu peternakan lebah. Narasumber yang kami wawancarai kemarin adalah bernama Bapak Wahyudi. Beliau sebagai karyawan dari Asfamadu. Untuk waktu pelaksanaan wawancara sendiri itu hari Kamis tanggal 7 April 2022, tepatnya yaitu pukul 11. Bertempat di peternakan lebah Asfamadu, lebih tepatnya di bagian wisatanya. Seperti itu. Next slide. Sejarah dari Asfamadu sendiri yaitu peternakan lebah di Borobudur ini sudah berdiri tahun 2012. Kebetulan orang tua dari Bapak Kum sudah terlebih dahulu melakukan usaha budidaya, sehingga Bapak Kozim inilah yang kemudian melanjutkan usaha tersebut. Pada saat itu, pemasaran produk madu hasil dari peternakan lebah ini hanya melalui toko-toko. Kemudian baru pada tahun 2016, Asfamadu ini mengembangkan usahanya menjadi peternakan lebah sekaligus wisata edukasi. Lokasi antara peternakan lebah dengan wisata edukasi lebah pun berbeda. Untuk peternakan lebahnya sendiri yaitu berlokasi di bawah Bukit Menoreh, sedangkan untuk lokasi wisata edukasinya ada di Tanjung Sari, Borobudur, Kabupaten Magelang. Saat ini untuk pemasaran produk sendiri adalah melalui offline online. Panen madu pun dilakukan dengan cara yang sudah lebih modern, yaitu menggunakan spinner. Sarang madu yang sudah siap dipanen biasanya akan dikirim dari peternakan lebah ke lokasi wisata edukasi, sehingga untuk pemesanan offline langsung pada tempat wisata dan pemesanan online melalui platform dan juga toko online Shopee. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai hasil dan wawancara. Yang pertama, kebijakan harga madu. Kebijakan harga madu dari pemerintah. Mengenai penetapan harga madu, sejauh ini belum ada kebijakan yang mematok harga eceran tertinggi atau HET oleh pemerintah pusat terkait
pemasaran madu. Namun peran pemerintah di sini adalah dalam mengawasi madu yang beredar. Diharapkan juga bisa menginspirasi produsen madu untuk turut menerapkan SNI madu. BSN menetapkan SNI 8864.2/2018 mengenai madu. Standar ini menetapkan pengelolaan pasca panen dan persyaratan mutu madu yang diperdagangkan untuk konsumsi. Yang kedua, kebijakan harga madu dari produsen. Penetapan harga dari produk madu yang dihasilkan oleh Aswa Madu sendiri mengikuti harga pasar madu murni di daerah. Terdapat 6 jenis madu yang dipasarkan oleh Aswa Madu. Penetapan harga untuk masing-masing jenis madu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kaliandra dengan harga Rp110.000 per botol, bunga kopi Rp110.000, hitam Rp110.000, Bipolen Rp150.000, madu lanjang Rp150.000, dan Royal Jelly Rp150.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materinya. Yang selanjutnya ada kebijakan harga madu dari konsumen. Penetapan harga produk madu dari konsumen juga tergantung pada harga pasar madu di daerah setempat. Ada yang mematok harga Rp130.000 sampai Rp170.000. Harga konsumen lebih mahal karena konsumen akan mengambil laba dari harga produsen. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi harga madu pada Aswa Madu. Yang pertama, kebijakan penetapan harga madu di setiap daerah. Yang kedua, pengaruh musim. Jadi ketika musim penghujan akan lebih sulit untuk menghasilkan jumlah madu. Yang selanjutnya terdapat permintaan konsumen. Permintaan konsumen tentu memiliki pengaruh terhadap harga madu. Namun pengaruh tersebut biasanya juga didukung oleh faktor lain, yaitu musim. Ketika musim penghujan, madu yang dihasilkan akan berkurang. Jika dalam keadaan tersebut, permintaan konsumen juga akan tinggi, maka akan sulit untuk memenuhi permintaan tersebut. Maka dari itu, harga dari madu pada Aswa Madu akan mengalami peningkatan. Kemudian terdapat pendapatan di Aswa Madu. Pendapatan atas hasil madu tergantung dengan cuaca. Ketika cuaca baik, maka dalam sebulan bisa dihasilkan sekitar 1 kuintal madu. Jumlah ini merupakan gabungan dari semua jenis madu yang ada di Aswa Madu. Pada saat wawancara, narasumber belum bisa memberikan informasi rinci mengenai pendapatan bersih dalam sebulan. Namun narasumber juga mengatakan bahwa pendapatan dalam sebulan dapat ditaksir sekitar Rp10 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 4. Kelima, biaya operasional peternakan. Yang diperlukan dalam perawatan lebah sendiri yang paling utama adalah penyediaan bunga dan juga kotak atau box sebagai sarang lebah untuk memproduksi madu. Biaya per box sendiri adalah sekitar 100.000 untuk setiap boxnya. Kami telah melakukan analisis kasar berdasarkan informasi yang telah kami terima. Dari informasi yang diberikan narasumber, dalam sebulan Aswa Madu dapat menghasilkan sekitar 1 kuintal madu, gabungan dari semua jenis. Rata-rata harga madu adalah Rp130.000 per 250 mili. Itu berarti pendapatan dari hasil penjualan madu adalah sekitar 52 juta setiap bulannya. Kemudian narasumber mengatakan untuk keuntungan yang didapatkan setiap bulannya rata-rata adalah 10 juta. Maka dari perhitungan tersebut biaya operasional tiap bulan dari Aswa Madu adalah sekitar 42 juta. Keenam, proses pemanen madu. Panen dilakukan tiap sebulan sekali di lokasi peternakan yaitu Bukit Menoreh. Dalam proses pemanen madu dilakukan menggunakan spinner bukan diperas. Hal ini bertujuan agar madu yang dihasilkan lebih banyak dan juga sarangnya bisa digunakan kembali. Setelah itu madu akan disaring baru kemudian dikemas dalam botol untuk selanjutnya dipasarkan. Ketujuh, pemasaran madu murni. Saat ini Aswa Madu memasarkan produk madunya dengan memanfaatkan wisata edukasi
wisata edukasi, pengunjung dapat membeli produk madu ini secara langsung di rumah wisata edukasi Aswa Madu. Kemudian juga pemasaran dilakukan dengan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan toko online Shopee. Ke-8, hambatan usaha. Hambatan dari usaha Aswa Madu ini yang utama adalah musim. Ketika cuaca tidak baik, maka jumlah madu yang dihasilkan pun akan berkurang. Selain itu adalah mengenai akses menuju lokasi. Lokasi yang berada di pedesaan membuat Aswa Madu ini kurang dikenal oleh wisatawan baru yang berasal dari luar daerah. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah memaparkan materi. Berikut adalah hasil atau video dari kelompok kami melakukan observasi pada tanggal 7 kemarin. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sebelumnya saya Puspa, mahasiswa Universitas Tidar, Fakultas Ekonomi. Tujuan kami ingin melakukan wawancara kepada Bapak. Boleh perkenalkan dulu Bapak sebelumnya? Oke ya, nama saya Wahyudi, asalnya dari Tanjung Sari sini aja. Oh iya, asli sini ya Bapak ya? Asli sini saya. Boleh langsung ke pertanyaannya Boleh, saja? silakan. Pertanyaan yang pertama itu, usaha ini dimulai sejak kapan dan sejarahnya bagaimana bisa berdiri usaha ini? Kalau untuk usaha ini sebenarnya sudah lama, cuma dulu pemasarannya lewat penjualan lewat toko-toko. Oh iya. Tapi untuk wisata kita mulai dari 2016, 17 untuk wisata seperti itu. Jadi kalau berdirinya sudah lama, cuman untuk edukasi dan wisata sendiri itu berdirinya tahun 2016 ini ya. Yang selanjutnya itu untuk pemilik sendiri itu dengan Bapak siapa atau keluarga? Untuk pemiliknya namanya Bapak Kozin Purnama, itu aslinya orang Giri Tengah, tapi tahun 2010 itu domisilinya pindah ke Tanjung Sari sini. Di sini kan termasuk ternak madu. Nah, itu produk yang dihasilkan baru madu saja atau sudah ada produk-produk yang lainnya? Untuk hasilnya, kalau kita fokusnya ke madu saja, ada nanti sarang madu atau honeycomb juga bisa ada, tapi kalau itu terbatas sekali. Jadi di sini ada madu, ada bee pollen, ada royal jelly saja. Seperti itu. Mungkin yang paling fokusnya ke yang madu saja. Kalau untuk produk lain saat ini belum. Belum. Ya. Untuk madu sendiri tuh madu yang dihasilkan ada berapa jenis Bapak? Kalau di sini ada 6 jenis madu. Yang pertama itu yang khasnya sini itu yang populer yang Kaliandra. Yang Kaliandra nanti boleh dilihat. Oh, iya. Terus ada bunga kopi hitam sama bee pollen. Yang dua lagi lanceng sama royal jelly seperti itu. Kalau produk unggulannya tetap yang bee pollen karena secara nutrisi itu paling bagus sendiri. Secara segi manfaat juga paling bagus untuk yang ada bee pollennya. Untuk di sini kan produknya itu dikemas dalam botol. Nah, untuk kisaran harganya per botolnya itu berapa Bapak? Untuk per botolnya kalau di sini
ada yang 150.000 itu untuk yang bipolen sama royal jelly sama yang lanceng. Kalau yang 110 itu yang original jadi tanpa bipolen. Yang kopi, rambutan atau kaliandra atau hitam itu sama 110. Dalam 1 bulan ini bisa menghasilkan berapa produk madu? Untuk hasilnya itu tergantung dari cuaca alam, itu mendukung sekali. Kalau cuaca bagus itu bisa menghasilkan kurang lebih 1 kuintal. Untuk sistem pengolahan hasil usahanya tersebut itu bagaimana Bapak? Kalau pengelolaannya hasilnya, jadi kita nanti dalam 1 bulan itu kita sering ke peternakan, jadi ngecek apakah sudah ada madunya, sudah terisi banyak, nanti baru kita panen. Untuk penetapan harga produk itu sendiri itu bagaimana Bapak? Untuk mematoknya, tadi kan sudah dipatok harga 110.000. Nah itu disesuaikan sama harga pasaran madu yang lainnya atau disesuaikan sama kualitas yang dipunya dari Asem? Kita untuk harga itu kita ambil dua-duanya, yang pasti ikut pemasaran di luar mana ikut seperti itu. Untuk harga sendiri itu setiap bulannya atau setiap tahunnya itu ada perubahan harga atau mungkin stabil? Kalau madu itu setiap tahun mungkin agak berubah tapi nggak terlalu, cuma beberapa persen saja. Jadi nggak. Kadang kan pas musim hujan kayak gini itu madu agak susah karena kita panennya agak sulit juga, dan kita kerjasama dengan petani yang lain. Untuk pemerintah itu turut serta dalam usaha ini atau tetap milik pribadi gitu, Pak? Kalau support dari pemerintah untuk sementara kalau di usaha ini belum ada milik pribadi, tapi mungkin dari dinas ngecek dari segi kualitas wisatanya di sini gitu. Ya, mungkin seperti itu supportnya. Berarti tetap ada pantauan dari pemerintah? Pasti ada ya. Oh ya Bapak, untuk selanjutnya itu untuk harga madu sendiri itu pemerintah ikut mengatur atau tidak? Contohnya kalau seperti persediaan beras ataupun minyak gitu kan ada. Nah untuk madu sendiri itu ada atau tidak? Enggak. Ada jadi ya? kita yang nentuin itu harga. Nah, untuk semisal nih Bapak, kalau permintaan konsumen itu lagi banyak. Nah itu harganya nanti ikut naik juga atau enggak? Untuk harga itu tidak berpengaruh di harga. Untuk harganya itu berpengaruhnya kalau penyediaan madunya kurang atau kita harus nyari lagi. Oh iya, jadi ketika kalau semisal konsumen permintaannya banyak, kalau madunya ada pun dan bisa mencukupi, berarti itu harganya tetap ya normal. Tetap. Ya? Untuk saat ini kan kita lagi ada di era pandemi. Nah itu sangat berpengaruh terhadap usaha ini atau tidak? Untuk usaha ini pasti semua wisata dimanapun berada untuk pandemi tetap ada pengaruhnya besar sekali. Jadi karena itu mengurangi jumlah pengunjung yang datang, jadi itu kan juga berpengaruh di kita. Itu berdampak juga sama pendapatan juga ya Bapak? Iya, tentunya. Untuk kendalanya sendiri itu ada kendala nggak Bapak untuk usaha ini? Untuk kendalanya mungkin kalau di sini itu jadi madunya itu kendalanya cuma kalau pas musimnya nggak bagus kayak hujan terus pancaroba itu nanti kan hasilnya madu juga berkurang, mungkin itu kendalanya. Untuk yang lain mungkin pengunjung jadi iya kendalanya kalau bisa kan pengunjung kesini ya mudah itu akses. Mungkin itu dari pertanyaan-pertanyaan dari saya Bapak. Ya. Terima kasih banyak sudah berkenan dan menerima kami untuk melakukan wawancara. Bila ada salah kata atau salah pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kami juga kalau ada kekurangan nanti dalam menjawab pertanyaan mohon maaf. Iya. Terima kasih banyak.
Cara membedakan ada campurannya atau enggak? Kalau ada campurannya biasanya tetap timbul, cuma timbulnya cepat hilang, terus nggak jelas. Jadi lama-lama akan kayak sarang. Oh iya. Wow. Seperti ini. Jadi cara mudah. Oh, gitu. Sama juga yang seperti apa itu. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi tadi, yaitu Aswamadu Borobudur merupakan UMKM peternakan lebah dan penghasil madu sebagai sebuah usaha ekonomi produktif. Mengenai kebijakan penetapan harga madu, sejauh ini belum ada kebijakan yang mematok harga eceran tertinggi atau HET oleh pemerintah pusat terkait pemasaran madu. Namun, peran pemerintah di sini hanyalah mengawasi madu yang beredar. Saat ini dipatok harga 110.000 sampai 150.000. Sementara itu, pendapatan harga pokok madu dari konsumen juga tergantung pada harga pasar madu di daerah setempat. Ada yang mematok harga 130.000 sampai 175.000. Dalam sebulan, Asfamadu dapat menghasilkan sekitar 1 kuintal madu untuk pemasarannya dengan pemanfaatan wisata edukasi. Selain itu, juga dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Hambatan dari usaha Asfamadu ini yaitu yang utama adalah musim. Selain itu adalah mengenai akses menuju lokasi. Lokasi yang berada di pedesaan membuat Aswamadu ini kurang dikenali oleh wisatawan baru yang berasal dari luar daerah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada kesalahan atau perkataan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.